Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam teriring dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan malam hari ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha pada pembahasan mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhaf wa mudhafun ilaih atau kita menyebutnya kalimat kepemilikan atau kita menyebutnya kalimat yang memiliki ya di dalamnya terdapat mudhaf wa mudhafun ilaih, sandaran ataupun yang disandarkan. Terdiri dari dua kata yang bercampur menjadi satu. Nah, dan ini semua sudah kita pelajari. Contoh misalkan ada kata qalamun dengan hamidun, maka kita ketika kita ingin membuat kalimat pena milik Hamid, maka harokat di awal atau kata pertama dia tidak beralif lam, ya. Lalu yang kedua, dia tidak boleh bertanwin. Ya, biasanya kalau tidak beralif lam seperti qalamun, ya, biasanya dia apa? Bertanwin. Akan tetapi syarat menjadi mudhaf yang pertama dia tidak menggunakan alif lam. Syarat yang kedua menjadi mudhaf dia tidak boleh bertanwin. Ya, seperti ini qalamun, ya. Maka dibaca qalamu, ya. Ini ada dua syarat pada kata mudhaf, ya, dan mudhaf atau kita sebutnya sandaran. Dan yang disandarkan pada kata kedua, ya, yang pertama harokatnya dia wajib kasrotain, ya, kasrotain atau kasrah saja. Seperti pada kata yang kedua, maktabul mudarrisi. Ya, maktabul mudarrisi. Qalamu hamidin. Dia berkasrah, kalau tidak menggunakan alif lam berarti dia menjadi kasrotain. Itu syarat mutlak pada mudhafun ilaih. Ini namanya mudhaf dan yang ini namanya mudhafun ilaih. Ini namanya mudhaf dan yang ini adalah mudhafun ilaihi. Ya. Secara bahasa kita di kelas ini adalah kalimat kepemilikan terdiri dari dua suku, dari dua kata. Ya. Yang pertama, kata pertama mudhaf adalah sandarannya atau kata bendanya, ya. Ya, yang dimiliki apa? Siapa yang memiliki itu pada kata keduanya. Ya. Yang dimiliki adalah pena, yang memiliki adalah Hamid. Maka menjadi qalamu Hamidin. Meja artinya
meja ini milik siapa? Milik guru. Berarti kepemilikannya kepada al-mudarrisi, ya. Adapun maktab ini adalah bendanya yang dimiliki, ya. Kaidah ini menjadi baku dan dinamakan kaidah mudhafun wa mudhafun ilaihi. Meskipun ya di pertengahan jalan nanti ikhwan sekalian akan mendapatkan kalimat kepemilikan dari variasi yang berbeda, ya. Jadi kalimat kepemilikan nggak harus mudhaf wa mudhafun ilaih, ya. Ada yang lain selain itu, ya. Hanya saja kebetulan kita masuk ke dalam perkara mudhaf wa mudhafun ilaih. Fahimtunna insyaallah, fahimtum insyaallah. Ya, insya Allah. Fahimna insyaallah. Baik, kita akan latihan, ya, di bagian yang ketiga dan bagian keempat, ya. Coba kita lihat di bagian 3 di halaman 28. Fi safhati thamaniya wa ishrun. Kelas sudah dibuka ya ikhwan? Kelas? Sudah. Nah, kita lihat ya di nomor yang bagian 3 ya. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Ma'adabti awakhiril kalimat. Dengan mengharokati akhir-akhir kata berikut ini. Ya. Pada kalimat pertama apa ini? Ya ikhwan bacaannya. Silakan dibaca sama-sama. Hmm. Ya, wahid isnan salasa. Silakan dibaca sama-sama. Ada kata apa ini? Babul. Babul Babul. mudarisati. Nah, mudarisati betul juga. Cuman masuk akal nggak? Pintu milik guru perempuan, bukan mudarisah guru perempuan ya. Kalau sekolah madrasah, Oh, mungkin lebih madrasah. tepat. Nah, madrasah. Tulisannya sama, harokatnya beda. Madrasah tulisannya sama, cuman harokatnya beda dengan mudarrisatu. Ya, jadi jangan sampai terkecoh antara mudarrisatu dengan al-mudarrisatu dengan al-madrasatu, ya. Maka ini dibacanya apa? Babul madrasati ta apa tuh? Madrasati. Madrasati. Yang mana mudhafnya ya ikhwan? Mudhof babu. Bab. Al-madrasati menjadi Mudhofun ilai. mudhafun ilaih. Mumtaz. Berikutnya di sebelahnya, sebelah kirinya. Apa kalimatnya, bacaannya benar? Apa nih setiap katanya? Jama. Apa kira-kira nih? Hima, Himar. himarur, Himarul rijal. ro, roju, Rojul. Ojil. Rojuli. rojuli. Ya. Ini, mohon maaf nih kita udah gundul semua nih. Ya. 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 Mungkin yang habis pulang umroh atau haji bisa baca nih. Karena udah gundul semua nih. Ya. Himarur rajuli. Ya, artinya apa nih himarur rajuli? Himar, apa arti himar? Himar. Apa ya? Kele, Oh, kedai. keledai. Oh, Ya, kedai. keledai. Rajuli. Keledai milik Rojul. Laki-laki. laki-laki dewasa. Laki Ya, laki-laki dewasa. Mumtaz ya. Berikutnya di sampingnya, silakan dibaca sama-sama ya ikhwan. Wahid, ihnan, salasa. Baik. Baitu Hmm? Hamidi. Hamidin. Hamidin sahih. Baitu Hamidin. Ya. Nggak ada alifnya itu ya. Gak ada alif lamnya. Kenapa? Karena nama orang. Ya. Jadi kalau nama orang dia tidak menggunakan alif lam. Seperti ini teh. Qalamu Hamidin.
Kalau dia pakai alif lam, dia bukan nama orang, seperti profesi. Maktabul mudarrisi. Ya. Naam. Berarti Baitu Hamidin rumahnya Hamid ya. Rumahnya Hamid. Iya. Berikutnya di sampingnya ya ikhwan dibaca sama-sama wahid isnan salasa. Saya Ya Rasul Rasul Mm-mm. Mudarisi Kok mudarisi? Apa ini tulisannya? Madiri. Apa ya? Mudi Mudiri. Mudir. mudiri. Mumtaz ya. Sayyaratul mudiri. Apa artinya sayyaratul mudiri? Termudiri. Sayyarah mobil, mudir. Mobil mudir. Mudir Pimpinan. pimpinan. Ya, sahih. Jadi mobil pimpinan. Berikutnya di bawahnya silakan dibaca wahid ihnan salasa Mindil. mindilu Mindilu. Mindilu. hmm, Marin. ammarin mumtaz masya Allah. Apa artinya nih ya ikhwan? Mindil. Hah? Mindil itu biasa kalau kita berkeringat gitu ya. Sapu Sapu tangan. tangan. Nah, sapu tangan sahih. Ammarin milik Amal. ya, milik Ammar. Ya, lalu berikutnya di sampingnya apa nih ikhwan? Ismun. Apa? Ismut disambung Oh iya. ismut Ismut Tolibi. talibi mumtaz ya ismut talibi. Apa artinya nih? Ismut talibi. Isim itu artinya nama ya, nama. Namanya Tolib. Nama. Hah? Nama tolib apa? Nama Belajar. pelajar. Jadi kalau nanti ada ujian ya anak-anak kita yang pesantren biasanya di atas ada tulisannya Ismut Thalib. Nama siswanya siapa? Ya. Ismut Thalib atau Ismut Thalibah ya untuk perempuan. Nah, berikutnya di sebelahnya apa ini tulisannya? Ada kata Allahnya. Hah? Baitullahi. Baitullahi mumtaz. Apa artinya Baitullah? Rumah Allah. Rumah Allah. Apa maksudnya rumah Allah? Nah, ini kita diskusi nih. Baitullah. Ka'bah. Rumah Allah. Maksudnya apa? Oh, Ka'bah. Berarti masjid bukan rumah Allah ya? Masjid, musola. Hah? Jadi Baitullah itu apa? Ka'bah saja. Yang tahun segitu, Ustaz. Ya. Baitullah itu artinya seluruh yang ada di permukaan bumi ini adalah rumah Allah. Ya, milik Allah, rumah Allah yang digunakan untuk ibadah, kecuali dua tempat kata Nabi. Yang pertama adalah hammam. Kita udah pernah belajar nih. Hammam apa artinya hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Ya, yang kedua adalah makbarah. Kalau kita ingin apa namanya? Kalau kita ingin ingat kematian kita kemana tuh? Makbarah. Kuburan. Kuburan. Makanya dua tempat itulah tidak dikatakan rumah Allah. Karena yang diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah, sholat, ya, itu adalah seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini. Ya, jangan mengira bahwa masjid saja rumah Allah. Ya, bahkan kita mempelajari ilmu Allah di lapangan atau di hutan, ya, camping dan lain sebagainya, itu juga termasuk rumah Allah karena bolehnya kita melaksanakan ibadah sholat, ya, kecuali kamar mandi. Ada larangan untuk sholat di kamar mandi, baca Quran dan lain sebagainya. Bahkan tidak boleh berlama-lama di kamar mandi. Dan yang kedua, makbarah, kuburan. Kuburan nggak boleh baca Al-Quran dan tidak boleh sholat. Kecuali sholat
janazah, karena sholat janazah tidak ada ruku dan sujud. Ya, ini faedah bagi kita memahami makna Baitullah. Ya, Baitullah juga selain Ka'bah ada namanya Baitul Ma'mur. Ya, mungkin pernah mendengar ya, Makmur. Iya, Ustaz. Di mana tuh Baitul Ma'mur? Di langit. Di langit ketujuh. Ya, garis lurus dari Ka'bah sampai ke langit ketujuh. Ya, nah itu disebut dengan Baitullah juga. Ya, fahim tuh insyaallah. Baik. Allah. Nah, Ustaz, silakan yang mau bertanya. itu kalau Bismillah itu juga mudhof juga nggak sih, Ustaz? Bismillah. Ini menarik ya. Apakah itu termasuk mudhaf juga? Ya. Untuk pemahaman kita saat ini dia bukan mudhaf. Untuk pemahaman saat ini ya. 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 Tapi nanti untuk pemahaman berikutnya bisa saja terjadi. Ya. Kata bismillah. Ini anak kasih bonus sedikit ya tentang bismillah. Ini siapa yang bertanya, Pak? Siapa? Andri, Ustaz. Oh, Pak Andriani. Andri ya, Masya Allah. Ya. Bismillah. Karena ada bi. Ya. Bi itu nanti kalau ikhwan sekalian pelajari, dia termasuk bagian dari huruf jar. Kemarin kan kita huruf jar cuman ada 4 ya. Fi, min, ila, ya, ala. Ada lagi bi. Bi itu dengan artinya. Ya. Bismi, lahi. Seperti itu. Artinya dengan menyebut nama Allah. Ya. Fahim tuh insyaallah. Jadi setelah bi harokatnya kasrah sama seperti huruf jar. Ilallahi. Ya, alallahi. Ya. Bismillahi. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Fahim tuh insyaallah. Fahim, insyaallah. Nah. Berikutnya coba kita lihat nih. Ada huruf jar nih di sini. Dibacanya bagaimana ya ikhwan? Fi kitabullahi. Kan ada fi. Kitabnya jadi harokatnya kasroh dong. Kan huruf jar. Jadi apa? Fi kitabi. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Fi kitabillahi. Ya. Kan ketemu fi. Aslinya kan kitabullahi. Karena ada fi, kita harus ingat-ingat nih huruf jar yang kemarin kita belajari. Setelah fi, dia menjadi kasrah apapun yang terjadi. Ya, fi kitabi Allahi. Jadi ketika disambung fi kitabillahi. Seperti itu. Ya, artinya di dalam kitab Allah. Ya. Apa kitab Allah? Al-Quran. Al-Quran sekarang ya. Kitab Allah ada banyak. Siapa bilang Al-Quran saja? Sebutkan kitab Allah. Injil. Injil boleh. Apalagi? Al-Quran tadi, apalagi? Taurat. Taurat, nggak berurutan ini ya. Satu lagi. Zabur. Kalau kita urutkan dari yang tertua, Taurat namanya yang pertama. Ya. Yang kedua, Zabur penyempurna Taurat. Karena Taurat cuman menjelaskan 10 perjanjian Tuhan. Ya, aturan. Ya. Setelah Zabur, baru Injil. Yang menerangkan tentang suluk. Ya. Suluk itu adab akhlak ya. Pelengkap dari Taurat, hukum-hukum, Zabur, dan juga Injil. Barulah dilengkapi lagi dengan kitab terakhir yang sedikit berbeda dari bahasa sebelum kitab
Al-Quran, yaitu Injil yang menggunakan bahasa Ibrani, maka setelah itu Al-Quran menggunakan bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Ya. Kalau Al-Quran pakai bahasa Ibrani, kita nggak jadi belajar bahasa Arab nih, Ivan. Ya. Iya. Kita belajar bahasa Ibrani. Cuman kebetulan ya kita melihat Al-Quran ternyata Allah turunkan menggunakan bahasa Arab ya. Mau tidak mau kita jadi belajar bahasa Arab seperti itu. Baik, berikutnya lihat di bawahnya. Apa nih bacaannya ya, ikhwan? Min Min baitil min baiti. Min baitil disambung kan pakai alif lam. Ya, min Baitil baitil mudarisi. mudarrisi mumtaz, masya Allah. Min baitil mudarrisi artinya Min baitil dari min kan dari dari rumah rumah guru. guru, dari rumah guru. Sahih. Terakhir, nah ini ketemu juga nih dengan huruf jar ala. Ala apa nih bacanya ya ikhwan? ala maktabi Alam Mhm. abil alam abil mudiri. Mudiri, mumtaz, ala maktabil mudiri. Artinya di atas Di atas di atas meja ya meja. Mejanya siapa? muda mudiri Meja pimpinan mudיר. pimpinan. Guru pimpinan, afwan. Pimpinan ya, sahih, masya Allah. Ya. Hal min soal ada yang ingin ditanyakan ya ikhwan? Silakan. Ya, sejauh ini masih mudah ya. Insya Allah masih mudah. Ya, nggak ada kendala ya insya Allah. Nah, untuk memperbagus pemahaman kita tentang mudhaf wa mudhafun ilaih, kita lihat bagian 4 ya. Bagian 4. Kita baca sama-sama dari raqam wahid ya. Silakan bisa dinyalakan mic-nya sama-sama. Wahid, ihnan, salasa. Aina baitul mudarrisi Hmm. baitil Huwa huwa ba'id nidun huwa ba'idun, mumtaz. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Apa artinya nih ya ikhwan? di mana rumah di guru? Di mana rumah Ya guru? jauh, rumahnya jauh. Rumahnya jauh, mumtaz, masya Allah. Nah, kita sudah membahas sedikit-sedikit tentang domir. Sudah dibahas kan ya tentang domir ya ikhwan? Sudah sedikit Ustaz. dikit Sudah Ustaz. ya, sedikit ya. Ini saya kasih lagi biar nggak terlalu sedikit lah ya. Nah, domir itu ada 2 jenis. Ya, yang pertama adalah ya domir itu ada 2 jenis ya. Yang pertama adalah munfasil. Ya, munfasilun. Bisa terlihat gak ya ikhwan? Bisa Ustaz. Nah, ya. Munfasil itu contohnya huwa, huma, hum. Sudah pernah dihafalkan belum? Sudah pernah baca belum? Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, Dengar. antuma, antum. Pernah dengar ya? Ya, Pernah dengar Ustaz. Pernah dengar ya. Nanti mungkin di grup yang mau share tentang huwa, huma, hum boleh dikirim di grup ya. Apa namanya? ganti ya Ustaz. Domir. Kenapa? Buat kata ganti orang gitu apa? Iya, domir itu kalau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang. Tapi kalau dalam bahasa Arab kata ganti makhluk. Kata ganti makhluk. Ana tanya ya, kalau kata ganti orang saja, makhluk itu lebih luas. Dari binatang, kata benda, ya. Bahkan sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta langit dan bumi, terkadang menggunakan domir huwa kan?
La ilaha illahu. Huwa. Ya, la ilaha illa huwa. Nah, ya kan? Itu menunjukkan bahwa dhamir itu diperuntukkan untuk seluruh zat, baik pencipta ataupun yang diciptakan. Batu juga bisa kita gunakan huwa, huwa hajarun. Cuman kan dalam bahasa Indonesia jadi nggak masuk ya. Ya, dia batu, dia mobil nggak masuk. Ya, tapi itulah yang terjadi pada bahasa Arab ya, dhamir munfasil. Munfasil itu artinya dia berdiri sendiri. Huwa dia berdiri sendiri. Anta, anti kan begitu. Ana, nahnu kami ya. Nah, huwa humahum sampai akhir itu kalau di sekolahan dihafalkan, kalau di sini tidak perlu dihafalkan, yang penting dimengerti dan dipahami ya. Nah, yang kedua, ya ini bocoran yang kedua adalah domir mutasilun. Mutasilun. Nah, domir mutasil itu adalah sebuah kata ganti yang menempel. Dia nempel nih dengan kata sebelumnya. Contoh misalkan buku. Apa bahasa Arabnya buku ya, Ikhwan? Kitab. Kitabun. Nah, domir mutasil ini dia mudhaf masuknya, kaidahnya. Ya. Contoh kitabun. Ditambahkan domir ana. Ana, maksudnya buku milik saya, maksudnya begitu. Maka menjadi kitabi. Nah, ini variasinya berbeda ya ikhwan. Kalau ini variasinya mudhafun ilaih, ya kan? Nah, kalau ini kitabi susunan mudhafun ilaih nih. Susunan kepemilikan. Artinya adalah bukuku, buku milik saya. Ada yang disingkatkan begitu ya. Nah, mudhafnya adalah kitabi, ya-nya adalah mudhafun ilaihi. Ya. Kitabun itu adalah mudhafnya, ana itu adalah mudhafun ilaihi. Karena tidak bisa disambung asal nempel-nempel saja kitabun ana, kitabun huwa, nggak bisa. Jadi ada kaidah khusus disebut dengan domir muttasil, dia berubah menjadi kitabi. Mungkin pernah mendengar baiti jannati. Rumahku surga, surgaku. Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Ya. Ini nanti pembahasan lebih detailnya ada, tenang saja. Intinya ini dulu pengenalan tentang domir munfasil, huwa humahum, ya, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu nanti akan ada terus tuh tentang domir munfasilun. Ya. Baik. Kita lanjutkan dulu nih yang kedua nih, nomor 2. Baca sama-sama ya ikhwan. Wahid, itsnan, tsalatsa. Kitabullahi apa hu? Kitabullahi. Kitabullahi. Mumtaz, Masya Allah. Apa artinya? Al-Quran. Ya, kitab Allah atau buku Allah ya. Nah, Al-Quran. Ternyata Al-Quran itu secara bahasa dari kata qara'a yaqra'u. Qur'anan. Quran itu secara bahasa dia memiliki arti tersendiri. Artinya adalah bacaan. Ya, dari kata qara'a yaqra'u. Makanya dalam bahasa Indonesia namanya koran kan. Koran itu ada dari serapan bahasa Arab. Ya. Koran itu bahasa serapan dari bahasa Arab. Ya.
Akan tetapi pemahaman bahasa Indonesia kita sudah tergeser ya. Terkadang koran itu bukan untuk dibaca. Untuk apa ya Ikhwan? Buat bungkus nasi ya, bungkus gorengan ya. Hanya ya pergeseran bahasa, tatanan bahasa ini akan terus terjadi ya. Apalagi ada bahasa kontemporer nanti kan ya, dalam bahasa Indonesia juga ada bahasa kontemporer, bahasa Arab pun ada. Nah, bahasa kontemporer itu bahasa kekinian, bahasa yang terus berkembang ya, seperti itu. Fahimtum insyaallah. Fahim. Insyaallah. Insyaallah. Ya, rakam salasa, silakan dibaca sama-sama. Wahid, isnan, salasa. Al-Ka'batu baitullahi. Wallahi. Mumtaz. Artinya apa? Ka'bah rumah Allah. Rumah. Ka'bah rumah Allah. Sahih. Itu apa sih sebenarnya? Batu apa? Kenapa? Apa sih Ka'bah itu? Artinya Ka'batun. Pernah sampai berpikir gak? Itu kalau kita sholat kan ngadep Ka'bah gitu ya. Ka'bah itu apa sih artinya? Belum tahu, Ustaz. Belum tahu. Selama ini kita sholat menghadap Ka'bah, nggak tahu arti Ka'bah. Itu apa? Nah, ya. Jadi kalau tidak menggunakan alif lam, Ka'batun. Itu artinya tumit. Ya. Karena disitulah letak ditempatkannya dan tempat dipijakannya Nabi, bapaknya para nabi. Siapa? Ada yang tahu? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim menurut penuturan perjanjian baru ya di dalam Injil, Nabi Ibrahim ini diusir ya oleh kaumnya ya, yaitu Bani Israel, bukan Bani Israel ya, tapi kaumnya dari keturunannya Azar ya, bapaknya Ibrahim. Tapi di dalam Al-Quran tidak diusir, tapi Nabi Ibrahim diperintahkan untuk hijrah, pergi ke satu tempat, ya, bukan bersama Sarah tapi bersama Hajar. Ya, tempat itu adalah tempat yang gersang, yang tandus, sebuah lembah yang tidak ada kehidupan. Ya, disitulah Nabi Ibrahim ya akan meninggalkan Hajar. Ya, di Ka'bah ya yang kita sebutkan ya disebut dengan Ka'bah dari kata tumit. Ada filosofi tumit di situ. Kenapa tumit itu Ka'bah itu diartikan tumit ya? Karena disitulah tempat berdirinya, tempat perjuangannya yang dilakukan oleh istrinya Ibrahim. Ya. Dan dihentakkannya di bawah Ka'bah itu ada mata air dari kisah yang sangat fenomenal ya, yaitu dari tumitnya siapa? Nabi siapa? Ya ikhwan, Nabi Ismail. Ismail alaihi salam. Ya, ini dia yang harus diperhatikan ya, fakta sejarahnya tentang Ka'bah ya. Karena disitulah ya dihentakannya kakinya siapa? Ismail, maka keluarlah dari hentakan kakinya tumitnya Ismail itu air zam-zam yang sampai sekarang kita bisa nikmati bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada Ismail alaihi salam. Ya. Nah, ini kan fakta sejarahnya demikian ya, yang harus kita ingat baik-baik dan harus kita sampaikan kepada anak cucu kita. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Rakam arba'ah. Kita lanjutkan. Wahid, isnan, salasa.
Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam Rasulullah. Rasulullahi. Perhatikan di sini Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammad, ya. Apa artinya sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu ya, ikhwan? Tiap hari kita baca sholawat Salawat sallallahu alaihi dari wasallam. Allah atas dan salam atas Rasul. Iya, masya Allah. Kurang lebihnya ya. Sholawat, apa sholawat ya, ikhwan? Kita bicara secara bahasa terus nih. Tiap hari kita bilang sholawat, harus banyak sholawat, harus bersalawat kepada Nabi, ya. Sallallahu alaihi wasallam, Allah bersalawat ya atas Nabi dan memberikan salam keselamatan kepada beliau. Apa maksudnya sholawat itu apa? Ya, Sanjungan mungkin Ustaz. sanjungan atau pujian. Ya. Ya, makanya ada istilah sholawatul khams, sholat 5 waktu. Sholat, asal katanya sholawat itu akar katanya sama dengan sholat. Sholla yusolli kata kerjanya. Ya, artinya melaksanakan pujian, memuji. Kalau kita perbandingan agama, ya, itu yang dilakukan oleh orang umat Nasrani di dalam kitab Mazmur mereka, bahwa mereka memuji Isa alaihissalam. Ya, di dalam Taurat mereka memuji Musa alaihissalam. Ya. Nah, itu disebut sholawat pujian. Jadi Muhammad, ya, Allah bersalawat, Allah memuji dan memberikan salam kepadanya, artinya tuh sallallahu alaihi wasallam. Rasulullahi, utusan siapa? Allah. Lisan Utusan Allah. Allah. Kalau bahasa Arabnya, secara bahasanya, ya utusan milik Allah, kan begitu. Mudhaf wa mudhafun ilaihi, rasulu mudhaf, Allahi mudhafun ilaihi. Ya. Nah, pertanyaannya, Nabi lahir tanggal berapa, pertanyaannya? Ini sedikit tambahan aja ya. Ya. Nabi lahir tanggal berapa? Ada yang tahu ya, ikhwan? Kan ada tanggal merah tuh kemarin ya. Tanggalnya kayaknya di Jangan hilaf, sampai lupa. Hah? bukan 12 Rabiul Awal ini. Ya. Ternyata para ulama khilaf. Ya, khilaf itu diperselisihkan. Ada yang bilang 12 Rabiul Awal, ada yang bilang tanggal 2 loh, 2 Rabiul Awal. Jadi ada banyak pendapat, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 22 Rabiul Awal. Ya. Jadi kebenarannya itu masih simpang siur. Kalau memang mau benar-benar cinta kepada Nabi, harusnya tanggal merahnya bukan tanggal 12 saja. Ya. Tanggal 2, tanggal 8, karena riwayatnya ini banyak. Ya. Kenapa harus di tanggal 12? Ya. Ini dia menjadi pertanyaan buat kita, ya, pada pemerintah kita. Ternyata pemerintah kita ini merujuk kepada Mesir, ya, Dewan Fatwa Mesir, ya, terkait dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Padahal masih diperselisihkan, ya, tentang hari kelahiran Nabi SAW, ya, seperti itu. Fahim tuh, insyaallah. Fahim ya. Allah. Insyaallah. Ya, baik.
Satu lagi, saya ingin menjelaskan tentang kalimat pada nomor 3 ya. Al-Ka'batu. Sebelum melanjutkan, karena butuh pemahaman yang lebih di sini, ya. Al-Ka'batu Baitullahi. Kenapa diawali dengan alif lam? Karena hakikatnya kalimat ini adalah percampuran antara kalimat mubtada khabar dengan mudhaf wa mudhafun ilaihi. Nah, ikhwan sekalian yang semoga Allah rahmati harus tahu. Kalau buat kalimat itu, nggak mungkin nggak ada pemberitahuannya. Pasti ada kalimat pemberitahuannya kan? Ka'bah adalah rumah Allah. Ya. Maka kaidahnya adalah kalau rumah Allah saja, ya betul, dia adalah susunan mudhaf dan mudhafun ilaih. Tapi kalau di kalimat digabungkan dengan kata sebelumnya al-Ka'batu, ya al-Ka'batu baitullahi, maka susunannya adalah ini disebut dengan susunan mubtada, ya. Dan ini ya adalah susunan khobar. Oh, khobar itu bukan cuma satu kata, iya. Khobar itu bisa banyak, bisa berkata-kata, ya. Katanya bisa lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, banyak. Makanya lihat dalam Al-Quran, ya. Ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya adalah al-Ka'batu, khobarnya adalah Baitullahi. Di dalam khobar ada yang namanya mudhaf. Ini namanya mudhaf. Nah, ini namanya kata Allahi adalah mudhafun ilaihi. Nah, ini disebut dengan menelaah susunan. Ya, dalam bahasa Arab disebut i'rab. Mengi'rabkan, menelaah susunan dari sebuah kalimat. Kalau kita ada subjek, predikat, objek. Di dalam subjek ada apanya gitu ya. Predikat ada apanya ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau di dalam bahasa Arab mubtada khabar ya. Paham tuh insyaallah? Baiklah, insyaallah. Ya, fahimna insyaallah. Ya. Ini kebetulan nomor 3, nomor 4-nya Muhammadunnya ya adalah mubtada, khabarnya adalah Rasulullahi. Sama seperti ini kaidahnya. Ya. Nah, kita lanjutkan pada rakam hamsa. Bisa dibaca sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Min Min ghurfatil ghurfatil mudir. mudiri. Mumtaz. Mudiri. Ya, Masya Allah. Artinya apa? Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Guru itu telah keluar di ruangan Dari ruangan kepala sekolah. pimpinan sekolah. Pimpinannya. Pimpinan. Pimpinan. Sahih. Guru telah keluar dari dari ruangan pimpinan ya. Dari ruangan pimpinan. Sahih. Kharaja, kebetulan menggunakan kharaja. Nah, al-mudarrisu itu menjadi subjek dari kata kerjanya. Min, dari, karena kharaja itu pasangannya adalah huruf apa? Min ya. Ghurfatil mudiri.
Nah, aslinya kan gurfatu, tapi karena ada min menjadi min gurfatil mudiri, ya, dari ruangan pimpinan, ya. Mungkin dapat SP, ya, atau mungkin dapat reward, ya, dari pimpinan sekolah mungkin, ya. Nah, ya. Pahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Ya, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan ya, ikhwan? Kita penting harus ada pertanyaan nih. Apakah cukup bisa dipahami? Ya, sepertinya sudah paham semua nih, Masya Allah. Tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Coba kita mulai pada rakam sittah yang nomor 6. Wahid, ithnan, salasa. Hadza baitu Hamidi wa dzalika Hamidin. baitu Khalid. Ya, sahih. Walidin. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Mumtaz. Apa artinya nih ya ikhwan? Itu rumah. Ini Ini rumah Hamid dan itu rumah Khalid. singkat jelas padat ya. Ini rumah Hamid, itu rumah Khalid. Ya, cuman ini rumah Hamid kaidahnya baitu Hamidin. Ya. Hadza adalah mubtada'nya, baitu Hamidin adalah khabarnya. Wa dzalika adalah mubtada'nya, baitu Khalidin adalah khabarnya. Di dalam khabar ada mudhafun wa mudhafun ilaihi. Ya. Baik. Kita lanjutkan pada rakam sab'ah. Wahid, isnan, salasa. Aina Ammarin Ibnu ibnu Ammarin. Ammarin talibun Heeh. wa ibnu Banu. Yasirin Disambung wa banu. wa banu Yasirin tajirun. Tajirun wa banu Yasirin tajirun. Mumtaz. Masya Allah. Apa artinya ya ikhwan? Ini tajirin ya Ustadz ya? Ya, tajirin. Ya. Ibnu Ammarin talibun apa artinya ya ikhwan? Anak laki-lakinya Ammar. Anak laki-lakinya Ammar adalah pelajar dan anak laki-lakinya Yasir pedagang. Sahih. Nah, Ibnu Ammarin talibun, ya, ini berbeda nih statusnya, atau kita menelaah susunannya berbeda, ya. Di depannya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ibnu Ammarin, ya, talibun, ya, talibun. Nah, ini adalah mubtada'nya, ya. Mubtada'nya ini di dalamnya ada apa ini? Ibnu Ammarin. Susunan apa ya, ikhwan? Mudhaf. Wa mudhaf wa mudhafun Baik. ilaih, ya. Talibun, dia menjadi khobar. Makanya lihat, ya, di depan pakai alif lam. Kalau nggak ada alif lamnya, dia menjadi susunan ini, mudhaf wa mudhafun ilaih. Dan setelahnya talibun, dia tidak menggunakan alif lam dan dia adalah khobar. Ya, di dalam mubtada ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Kalau yang bawah kebalikannya, mubtadanya sendiri, khobarnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Masih belum ngerti Ustadz. Masih belum mengerti yang mana?
Yang tadi itu ya apa? Tajir itu apa? Tajirun. Tajirun ya. Yang tajirun. Tajirun, tolibun sebenarnya sama, cuman kosakata aja yang berbeda. Ya, Ibnu Yasirin tajirun. Ya, kenapa dia tajirun ya? Kenapa nggak tajirin kan begitu ya? Mm-mm. Karena Ibnu Yasirin, jadi yang dikasrohkan itu Yasirnya, anaknya si Yasir. Ya, seperti ini kita gantilah Ibnu Yasirin lah, jangan Ammarin ya. Karena kan yang ditanyakan tentang si Yasir nih. Nah, misalkan ya Ibnu Yasirin. Ya, Yasirin. Apa tajirun ya? Nah, Tajirun. tajirun. Nah, kenapa tajirun? Kan begitu. Kenapa nggak tajirin? Ya jelas dia bukan mudhofun ilaih yang di sini nih. Mudhofun ilaih kan syaratnya kasroh. Ya, anak laki-lakinya si Yasir adalah seorang pedagang. Nah, khobar itu dia tidak terintervensi dengan harokat-harokat lain. Maka dia harokatnya menjadi domatain. Tajirun. Ya, beda dengan Yasirin. Yasirin dia adalah mudhafun ilaih. Dan Ibnu adalah mudhafnya. Seperti tadi, qala Muhammadin gitu ya. Bisa dipahami, jenis susunannya berbeda. Ya, misalkan Pak siapa yang tadi belum paham, Pak Andriana ya? Di Ustaz ya. Iya, Pak Andri misalkan. Pak Andri ingin buat kalimat ya. Apa namanya? Anaknya anaknya guru seorang pedagang. Apa bahasa Arabnya Pak Andri? Anak laki-lakinya guru Ibnu Ibnu Mudir, Mudarrisi. Ibnu Mudarisi, ta Ibnu Ibnul Ibnul Mudar, ya Ibnul tulis ya di sini misalkan Ibnul Mudarrisi. Kan anaknya guru kan? Nah, anaknya guru, anak laki-lakinya guru adalah seorang pedagang. Pedagang apa bahasa Arabnya? Tajir, Tajir. Tajirun. Ini khobarnya ya Ustaz ya. Iya, ini khobarnya. Ini mubtada'nya, ini khobarnya. Ya, seperti itu. Mudof, yang mudofnya di mana tuh Ustaz? Mudhafnya ini. Ini mudhafnya. Mudhaf, ini mudhafun, ini mudhafun ilaih. Oh, di situ. Di situ dia di depan, bukan di belakang. Iya, iya. Iya. Dibalik pun boleh. Anaknya pedagang adalah guru Ibnul Mudarrisi, Ibnu Tajiri, Mudarrisun, tinggal balik lagi. Nah, Ibnu Tajiri, Mudarrisun. Ya. Ibnu Tajiri Mudarrisun. Anaknya pedagang adalah seorang guru. Ini harus perhatikan nih pakai alif lam. Pakai alif lam kan syaratnya mudhafun ilaih. Ya. Nah, khobar syaratnya nggak menggunakan alif lam. Mudarrisun, tajirun. Seperti itu. Pahim tum insyaallah? Fahimlah insyaallah. Insyaallah. Baik. Untuk ya qadarullah tidak ada tugas ya karena ini kan
keempat ya, kemungkinan tidak akan ada tugas. Tapi pekan kelima ini, masuk pekan kelima nih, ya nggak apa-apa, insya Allah tidak ada tugas. Mohon nanti dibaca-baca halaman ini, halaman 29 ya, pada nomor 8 sampai nomor 20 ya. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang untuk memperkuat kalimat atau susunan kepemilikan, lalu susunan kepemilikan yang bergabung dengan susunan pemberitahuan atau kalimat mudhaf mubtada khobar. Di dalamnya ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Atau di dalamnya ada huruf jar, ya itu udah mulai bervariasi. Banyak variasinya. Seperti itu. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Baik. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Yang mau bertanya dipersilahkan. Baik. Jika tidak ada yang bertanya, insya Allah kita akan cukupkan ya pada pertemuan kita kali ini. Jangan jadikan pelajaran kita ini beban ya. Tapi jadikan pelajaran kita ini mengasyikkan untuk kita telaah lebih dalam ya, sesuatu yang sifatnya perintah-perintah dalam Al-Qur'an, dalam hadis ya. Itu kita kaitkan ya dengan susunan-susunan yang kita sudah pelajari. Ya kadang-kadang kan ada mencari ayat dalam Al-Qur'an. Kita jadi ambil ibrah, ambil pelajaran ya dari secara bahasa itu sendiri ya, agar pelajaran ini bisa berjalan ya tanpa ada beban ya. Kalau ada beban kan repot ya, nanti kasihan istri di rumah, anak di rumah kasihan, kerjaan kantoran terlantar gara-gara pelajaran bahasa Arab. Jangan sampai itu terjadi. Kita tidak inginkan ya. Bukanlah pelajaran bahasa Arab kita seperti pelajaran khusus bahasa Arab pada umumnya di luar sana. Ya, kita mengambil sudut pandang bisa ngerti bacaan Al-Qur'an itu luar biasa. Bisa mengerti kalimat-kalimat sederhana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah luar biasa. Ya, bisa memperbaiki pemahaman kita tentang makna bahasa Arab yang sering kita ucapkan Bismillah wa Bismillah itu masih ada tuh begitu. Kita mendengar ada ucapan Bismillah, udah betul tuh Bismillah bentuk WA. Dibalas wa Bismillah, nggak ada wa Bismillah dalam bahasa Arab. Ya mentang-mentang ada Assalamualaikum Waalaikumsalam gitu ya. Nggak seperti itu konsep bahasa Arab. Ya, tinggal dikiaskan begitu nggak bisa. Ya, kata-kata yang sering kita ucapkan ternyata keliru. Ya, afwan jiddan, nggak ada afwan jiddan dalam bahasa Arab. Ya, jazakallah khairan kathiran, kathiran nggak ada dalam bahasa Arab. Ya, jazakallah khairan jaza, kalimat yang benar. Karena kathiran itu menunjukkan bahwa ada qalilan. Ya, semoga Allah membalas kebaikan yang banyak, kathiran. Berarti Allah membalasnya itu ada yang sedikit dong. Urusan balasan itu urusan Allah. Nggak perlu kita takarkan yang banyak, yang sedikit, yang sedang, nggak ada. Allah lah yang memberikan sebaik-baik balasan. Jadi nggak ada itu kathiran itu sebenarnya kurang tepat. Ya, kesalahan-kesalahan itu terjadi karena ketidakpahaman kita. Dan itu masih dimaklumi kalau nggak paham. Ya, tapi yang jadi pertanyaan, mau sampai kapan kita nggak paham? Ya, fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik.
Jika tidak ada pertanyaan, insya Allah kita akan akhiri pada pertemuan kita kali ini. Nahtatim bihadzal qadar. Kita tutup di pertemuan kita kali ini bidoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha asyhadu an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.